Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali setelah seminggu kita break ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab 2 tentang kajian teoritis ya. Jadi setelah sebelumnya itu pendahuluan berisi tentang fondasi, latar belakang masalah, rumusan masalah dan lain sebagainya. Selanjutnya di bab 2 ini kita akan bicara tentang kajian teoritis. Nah, kajian teoritis itu isinya ada 4 ya. Tapi kalau kualitatif biasanya cuma 3, kalau kuantitatif 4. Pertama, kajian terdahulu. Ya, kajian terdahulu. Ini isinya adalah kajian-kajian dari sisi literatur berdasarkan hasil penelitian sebelum ini, apa saja yang sudah dilakukan orang, diteliti orang mengenai topik yang hampir sama dengan apa yang kita teliti. Biasanya itu. Yang kedua, bagian kedua dari kajian teoritis itu adalah landasan teori. Landasan teori ini akan berbicara tentang konsep-konsep, teori-teori yang sudah dikembangkan tentang variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini, baik itu yang kualitatif maupun yang kuantitatif sama sebenarnya. Jadi kita harus mendalami dan memahami tentang apa yang kita teliti. Ya, itu fungsi dari landasan teori untuk memberikan gambaran, memberikan pemahaman kepada peneliti sebenarnya yang diteliti itu apa barangnya. Yang ketiga adalah kerangka berpikir. Ini adalah alur berpikir penelitian. Jadi biasanya ini berbentuk deskripsi ataupun diagram tentang bagaimana secara konsep peneliti itu memahami apa yang dia teliti. Alurnya itu berpikirnya dari mana? Dari masalah menuju ke solusi. Jadi masalahnya apa, teori yang digunakan apa, lalu kemudian solusi yang ditawarkan dari penelitian itu apa. Biasanya 3 itu. Lalu yang ketiga adalah hipotesis ya. Khusus untuk yang kuantitatif itu ada hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat di bab 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus di kajian terdahulu. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas kajian terdahulu. Untuk bahasan landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dari mana kajian terdahulu itu berasal? Pertama, artikel jurnal. Jadi dari artikel-artikel yang sudah dipublikasi berdasarkan hasil penelitian tentang variabel-variabel yang mirip dengan yang kita teliti. Umpamanya kalau kita meneliti tentang efektivitas pelayanan umroh, maka berarti kita harus mencari skripsi-skripsi yang terkait dengan pelayanan umroh. Kalau meneliti tentang pengembangan wisata religi, ya berarti kita harus mencari tentang topik-topik yang hampir sama. Bisa jadi umpamanya kalau kita meneliti tentang batik sebagai wisata religi, nah berarti kita harus mencari penelitian-penelitian yang terkait dengan 1, wisata religi, 2, tentang batik sebagai objek wisata. Yang kedua, selain artikel jurnal, itu adalah laporan penelitian. Jadi ini biasanya berbentuk laporan penelitian yang masih mentah. Biasanya berasal dari dosen-dosen yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Nah, yang terakhir itu adalah tugas akhir. Tugas akhir ini bisa berbentuk skripsi, bisa berbentuk tesis, bisa berbentuk disertasi. Nah, dari ketiganya ini biasanya yang paling mudah mencarinya itu tentu adalah artikel jurnal dan tugas akhir karena sudah tersedia secara online. Silakan dipilih saja, boleh artikel jurnal semua, boleh campur ya. Yang penting berasal dari 3 hal ini dan buku tidak termasuk dalam kajian terdahulu karena buku itu biasanya umumnya tidak berasal dari hasil penelitian langsung. Sementara ini yang disyaratkan itu adalah hasil penelitian langsung. Nah, apa saja isi dari kajian terdahulu? Kajian terdahulu itu biasanya isinya pertama adalah data penelitiannya dulu.
Jadi namanya siapa, judulnya apa, di mana lokasi penelitiannya, itu dulu. Baru kemudian setelah itu adalah hasil penelitiannya seperti apa. Dalam hasil penelitian itu ada metodologi dan kesimpulannya. Di beberapa kampus itu ada bahkan sampai yang rumusan masalahnya juga disampaikan dalam hasil penelitian. Tapi di kita cukup metodologi yang digunakan apa, lalu kemudian kesimpulannya seperti apa. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu adalah perbedaan dan persamaan. Ya, apa bedanya, apa samanya penelitian yang dilakukan oleh orang itu dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, 3 hal ini biasanya bisa dibuat dalam bentuk deskripsi, bisa juga dibuat dalam bentuk tabulasi. Nah, di kita itu biasanya dimulai dengan deskripsi, lalu kemudian dibuat dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan membacanya. Ini contohnya ya, contoh tabulasinya. Jadi bisa jadi 4 begini, 4 kolom, bisa jadi 5 kolom. Ya, monggo nanti ya mudahnya bagaimana. Nah, sebagai catatan untuk di MD kita itu kajian terdahulu itu minimal 10 kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik yang kita teliti. Lalu sebelum dibuat dalam bentuk tabel, dibuat dalam bentuk deskripsi. Nanti ada contohnya ya, bisa dilihat. Nah, sekian ya mengenai kajian terdahulu. Saya rasa ini singkat saja, silakan dilihat contohnya, dan yang lebih penting itu adalah teman-teman melakukan praktek untuk membuat kajian terdahulu berdasarkan judul yang kemarin sudah diajukan untuk dibuat dalam bentuk bab 1. Kalau ada yang merevisi bab 1-nya, monggo nanti diunggah bab 1-nya bersama dengan kajian terdahulu ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.